Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Alifian Agung Fadilah dengan NIM 23011120028. Di sini video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengempu yaitu Dr. Zulkarnaini Esos MSI. Baiklah, soal yang pertama ialah praktik governansi di Indonesia dari aspek mindset dan culture reset ditandai dengan tidak inovatif dalam kurung, tidak memiliki semangat untuk berubah. Jelaskan maksudnya. Dari soal yang dipaparkan, sistem pemerintahan di Indonesia ini bisa dibilang kurang adaptif atau kurang adaptif dan berubah lah. Maksudnya kurang adaptif dan berubah itu seperti ketika ada terjadi perubahan dari sosial, teknologi, ekonomi, serta lingkungan, itu pemerintah di Indonesia bisa dinilai tidak berubah, tidak adaptif yang pertama, kemudian tidak berubah. Nah, dalam konteks good governance, pemerintahan yang tidak inovatif bisa disimpulkan bahwa pemerintahan yang tidak inovatif itu pemerintahan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih efisien lagi untuk mengelola seluruh sumber daya untuk mensejahterakan rakyat. Nah, artinya tidak inovatif berarti dapat berpengaruh kepada kemampuan pemerintahan untuk melayani rakyatnya. Baiklah, soal yang kedua ialah praktik governance di Indonesia dari aspek organisasi yang menekankan bersih, efektif, efisien, dan melayani. Bagaimana praktiknya di Indonesia serta berikan cara untuk berubahnya. Nah, yang pertama dari bersih prakteknya di Indonesia tidak bersih sama sekali. Dari yang pertama, sistem perekrutan di istilah di Indonesia yang sedang populer belakangan ini ataupun dari dulu itu ada istilah yang namanya orang dalam. Itu artinya tidak memaparkan kejelasan organisasi yang bersih. Yang kedua dari efektif dan efisien. Efektif dan efisien, efektif artinya mencapai tujuan ataupun goals dari organisasi tersebut. Kalau efisien artinya memakai sumber daya yang sedikit untuk mencapai goals dari organisasi itu. Di Indonesia sendiri masih sangat kurang. Yang efektif dan efisien seperti banyak memakai sumber daya tapi goalsnya tidak tercapai-capai. Satu, banyak menambah seperti banyak memakai banyak jabatan yang struktural seperti menambah banyak-banyak lagi menteri. Itu salah satu contoh yang tidak efektif dan efisien. Artinya tidak efisien memakai lagi gaji, menambah lagi gaji untuk menteri tersebut yang gajinya luar biasa besar. Apalagi kementerian-kementerian di bawahnya, jabatan yang di bawahnya. Dan kemudian melayani. Nah, tidak usah dari sektor pemerintahan, dari sektor swasta saja banyak yang sistem pelayanan itu masih kurang ataupun masih tidak sopan seperti itu. Seperti misalnya banyak yang membedakan, ada yang membeda-bedakan orang tua, anak kecil yang tidak dihargai ataupun lambatnya dalam pelayanan seperti SOP yang terlalu ribet. Nah, cara untuk merubah dari praktiknya di Indonesia menurut saya itu ada dua cara untuk berubah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pegawai. Pegawai ini tidak hanya yang di bawah, tapi dari atas sampai bawah itu ditingkatkan kesadarannya dan kemampuannya. Yang kedua itu membuka ketersediaan informasi yang transparan. Seperti tadi ada kendala perekrutan yang memakai istilah orang dalam itu lebih terbuka lagi informasinya, semuanya bisa diperjelas apalagi dalam instansi pemerintahan biar organisasi atau pemerintahan kita bisa dilihat baik secara sesama. Maka itulah cara untuk merubahnya menurut saya. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulkarnaini Esos MSI yang telah memberikan kepada kami materi tentang birokrasi dan governansi publik. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.